ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasanat tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda dilatal khair ibtigha' wajhillah mardati qurbi wa thawabih wa ala man wa salafun salihun wa ila hadratil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi wa rasula. Allahumma astur aurati wa amir raati ya hayy qim bi rahmatika astaghith. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama kumpul di dalam masjid melaksanakan sholat duhur berjamaah dan dilanjut dengan pengajian yang mana insyaallah dengan harapan dari Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang bisa kita amalkan untuk bekal kita dalam kehidupan kita kelak nanti di hari akhirat. Untuk pembahasan pada siang hari ini kita lanjut pembahasan yang lalu, di mana yang lalu kita membicarakan ya bagaimana manusia ini hidup semata-mata untuk hari akhirat. Kita ini diciptakan oleh Allah bukan untuk menjadi penghuni bumi. Cuma karena kita ini banyak yang salah paham, banyak yang tertipu, banyak yang tergoda dengan dunia ini. Jadi akhirnya kita merasa bumi adalah tempat tinggal kita. Jadi saya kalau contohin ibarat orang bilang, ibarat ini orang. Coba aja Anda sama anak Anda, nanti Anda buktiin. Dari sini pergi dari Jakarta menuju umpama ke Surabaya. Dalam perjalanan menggunakan, ya boleh lewat tol, boleh lewat biasa. Anggaplah kita ambil jalan tol aja dulu. Terus perjalanan ini Anda bawa nih. Begitu kira-kira 2-3 jam atau 4 jam Anda istirahat di rest area. Ya. Rest area ini cakep, Pak. Ada tamannya, ada tempat mainannya, ada ya berbagai macam makanan, ada berbagai macam ya menghiburlah, menyenangkan. Seluruh fasilitas kebutuhan kita ada di situ. Anda mau apa, beli bensinnya ada, mau beli baju ya ada, mau apa kamar mandi ada, mau wudu, mau sholat, mau semua ada semuanya. Anda berhenti, anggaplah mungkin 1/4 jam, maksimal mungkin setengah jam untuk istirahat, untuk ke kamar mandi, mungkin ada yang mau sholat, ada yang mau beli minum kopi atau makanan kecil dan sebagainya. Habis itu Anda jalan lagi. Ini Anda bersama anak Anda. Nanti rest area lagi, berhenti lagi. Dengan kondisi yang bagus lagi juga. Ada tamannya, ada inilah macam-macam. Terus sampai ya di Surabaya. Maka anak apa bedanya Anda dengan anak Anda? Nah ini pertanyaannya. Saat Anda melalui itu semua. Anak Anda akan bertanya, Pak, kenapa kita keburu-buru waktu di rest area? Lihatin. Kan enak di rest area. Ada tempat main, ada segala-galanya, ya. Bahkan mungkin ada ya hiburannya. Ada makanan enak-enak, minuman enak-enak. Tapi Bapak kok kelihatannya kayak nggak betah gitu di rest area gitu. Kira-kira jawaban sampean apa? Halo? Kalau anak Anda bertanya gitu, pengen cepet, kurang tepat. Ngejar waktu, kurang tepat. Apalagi? Ya kurang juga, mungkin nggak banyak duit mungkin ya. Apa lagi?
Jawabannya gini aja deh, nak, itu bukan untuk tempat tinggal, nak. Itu bukan tempat rekreasi. Itu cuma numpang singgah. Kalau bapak nggak mau kencing, kalau bapak nggak capek, kalau bapak nggak mau ngopi, kalau bapak nggak perlu apa-apa, ngapain berhenti di situ? Betul? Nah, itu kan jawabannya. Tapi karena kita ini kadang kecapean, bawa mobil 4 jam atau berapa, ya pengen istirahat lah. Orang bilang selonjor dulu lah kakinya, ya. Mau minum kopi dulu lah supaya ya fresh lagi. Kamu juga nak, barangkali kau capek di mobil, lari-lari sono main sono, kan gitu ya. Itu kan jawaban. Tetapi karena anak kita kadang-kadang gak mau nanya. Dan kita pun bapaknya kadang-kadang gak mau nerangin. Jelas Pak? Tetapi dalam perjalanan tersebut anak kita di dalam benak hatinya mempunyai tanda tanya. Bapak saya baru cuma rest area ya 1/4 jam kabur lagi. Jalan lagi. Ya kita gak menikmatin. Kira-kira pola pikir anak seperti itu besok saat ia bawa mobil sendiri, saat dia berangkat ya sendiri atau bersama teman-temannya, kira-kira kalau masuk rest area berapa lama itu kira? Bisa seharian Pak. Jelas? Seharian. Pindah rest area lagi seharian. Nyampe Surabaya Pak seminggu Pak. Kenapa perjalanan seminggu ke Surabaya? Bukankah itu cukup ditempuh umpama 10 jam atau 12 jam? Tapi kenapa sampai ke situ? Jawabannya apa? Kita kan ya santai dulu di rest area. Kira-kira orang Surabaya kalau dengerin omongan ini anak seperti itu ditertawain gak itu? Halo? Kelihatan blow on-nya itu anak gak? Kelihatan bodohnya gak? Jakarta Surabaya 12 jam. Ini bisa ditempuh sampai 1 minggu. Mau tahu siapa itu anak? Itulah kita. Itulah kita. Kita ini dijadikan oleh Allah di dunia ini cuma numpang lewat. Jelas? Kita cuma numpang lewat. Kalau orang cuma numpang lewat tujuannya kemana? Ke akhirat Pak. Coba tanya di antara kita siapa yang kepengen masuk akhirat? Ayo. Siapa yang mau mati? Gak ada. Rasanya kepengen hidup terus kan? Rasanya kepengen tinggal di dunia terus kan? Lah kan ditertawain. Ngapain lu capek-capek di dunia? Udah tahu umur ente paling berapa, tapi begitu giliran ente punya duit bangun rumah, Masya Allah kekuatan betonnya itu bisa sampai 100 tahun. Sedangkan ente umur paling sisanya masih 20, 30, 40 tahun. Sekarang ente umur 50. Baru jadi orang kaya, ya. Dapat duit, bangun rumah. Dibangun dengan sedemikian rupa kuatnya, mewahnya. Ini kalau arsitek kira-kira berapa tahun ini bisa hancur? Minimal Pak 100 sampai 200 tahun Pak. Itu bangunan kita. Pertanyaan, Anda umur berapa? Matinya kapan? Kan unik. Oh, nanti Pak, ini kan buat anak keturunan saya Pak. Mana ada Pak? Mana ada anak keturunan kita mau pakai rumah kita? Mana ada? Ente kan dulu tinggal sama orang tua. Sekarang udah kawin, tinggal di mana? Kontrakan. Rumah sendiri, betul? Mana ada mau pakai rumah-rumah orang tua? Jarang Pak. Anak kita udah gak pakai lagi udah. Nah itulah kehidupan kita. Kita hidup di dunia, terpengaruh dengan dunia, lihat nikmatnya dunia, segala-gala dunia seakan-akan kita gak mau mati. Seakan-akan memang kita diciptakan untuk hidup di sini. Sesungguhnya ini bukan apa-apa. Dunia itu cuma apa? Numpang lewat. Kenikmatan yang ada itu rest area doang Pak. Untuk istirahat sejenak, ya. Bukan untuk apa-apa. Hidup kita juga bukan untuk mengabdi ke dunia ini. Memakmurkan dunia. Dunia udah makmur. Yang rusak kita. Ya, coba tanyakan kepada orang-orang yang bikin masalah tuh, kebanjiran tuh.
Apa jawabannya? Oh ini kan supaya kita maju, supaya kita ini makanya. Nah begitu kejadian musibah kayak gini, siapa yang maju? Mundur semua Pak. Ya, siapa yang dulu jadi pejabatnya? Siapa yang dulu ngasih kebijakan? Siapa dulu? Mundur semua Pak. Ya. Tapi waktu awalnya bikin program, wah rajin itu. Rajin. Yang dipikir bukan kemakmurannya, keuntungannya. Nah sekarang begitu kejadian seperti ini siapa yang tanggung jawab? Tanyakan, siapa yang tanggung jawab? Ribuan rumah hancur. Berapa orang yang menderita, berapa orang yang mati, berapa orang yang sakit, berapa orang yang sengsara, berapa orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan segala-galanya. Siapa yang tanggung jawab? Kan harusnya ada tanggung jawabnya Pak. Segala-galanya ada pertanggung jawaban. Punya kebijakan harus ada pertanggung jawabannya. Bukan kebijakan yang penting kebijakan tidak boleh diminta pertanggung jawaban. Lah kalau gitu ya orang gila juga bisa mimpin Pak. Kalau orang nggak boleh diambil pertanggungjawaban. Semua harus diminta pertanggungjawaban. Semua ngelak semuanya. Ya nyalain alam. Itu kan karena hujan. Bentar lagi, itu kan karena longsor. Bentar lagi, itu kan karena. Ya jawaban yang paling tepat cuma satu Pak. Itu salah ente karena salah pi. Ya, salah siapa? Salah yang menderita itu. Karena salah apa? Ya udah gitu. Nah kehidupan kita dunia ini biar kita tahu itu cuma sesaat. Sebentar lagi kita mati. Dan kita udah tahu berapa banyak orang keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, famili kita, kerabat kita, sahabat kita. Ya, dan juga orang-orang di lainnya yang udah pada mati Pak. Yang sekarang itu baru mati tuh, yang kejadian musibah. Apakah mereka itu bermimpi akan mati gitu? Apakah mereka mengira bahwa dalam beberapa hari kemudian dia akan mati? Sama kayak ente. Lo mikir gak lo bakal mati minggu ini? Enggak kan? Lah kalau kena musibah kayak kemarin, kira-kira sama-sama gak kita mati? Halo? Ya, sama kan? Ya tapi kalau sana banjir, sini sih alhamdulillah gak ada penggundulan. Gak usah gundul, tsunami. Mau ngomong apa? Gak usah tsunami, apa? Gempa. Mau ngomong apa itu? Ya, masih rajin-rajinnya kita orang, masih punya harapan kita orang, nggak tahu besok sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hari ini kita ngumpulin dana untuk membantu mereka, besok pagi kita yang dikumpulin dana buat kita, Pak. Apa yang terjadi? Bukankah bisa terjadi pada diri kita? Tapi apa pernah kita berpikir bahwa musibah itu akan menimpa kepada kita? Nggak pernah. Mereka juga nggak mikir Pak bahwa mereka akan kena musibah seperti itu. Sama kayak kita nggak mikir. Kita anggap tenang-tenang aja. Yang lain kena musibah boleh kalau kita aman. Tapi faktanya di saat kena giliran kita yang menangis. Ya, giliran kita yang digali dari reruntuhan. Giliran kita yang berbau busuk. Yang sekarang kita temukan mayat berbau, giliran kita yang berbau busuk. Giliran anak keluarga kita yang akan menangis. Nah itulah kehidupan ya. Makanya ingat, kamu diciptakan, kita semua diciptakan bukan untuk tinggal di dunia. Kita cuma numpang lewat. Ya, kita cuma numpang lewat. Mau kita bekerja kayak, mau kita kagak kayak, mau kita pinter kayak, mau kita bodoh kayak, semua itu adalah pembekalan kita untuk hari akhirat. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian semua, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah at-taqwa. Apa takwa itu? Takwa itu artinya jalanin perintah Gusti Allah, tinggalin larangan. Simple. Anda udah tahu apa yang diperintahkan, Anda sudah tahu apa yang dilarang. Silakan Anda jalanin. Anda jalanin, itulah bekal Anda untuk hari akhirat. Nah disinilah setelah saya ceritakan yang pada yang lalu ya, mengenai mukaddimah bagaimana orang itu akan menghadapi kiamat. Bagaimana sekarang kita hidup seperti ini, maka begitu nanti sudah terjadinya kiamat, yang pertama kali dibangkitkan setelah kehancuran alam semesta. Langit hancur, ini hancur, semua hancur, sudah nggak ada apa-apanya.
Maka yang pertama kali dibangkitkan itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala kemuliaannya. Nah, itulah hari kiamat, itu adalah hari kebesaran bagi Nabi Muhammad. Itulah hari kiamat. Hari kita sekarang belum tahu. Kita nggak ada yang tahu siapa Nabi Muhammad. Yang kita tahu cuma ya Nabi Muhammad manusia, ya kan? Nabi Muhammad yang makan dan minum. Nabi Muhammad memang seorang nabi yang membawa risalah. Nabi Muhammad itu diutus sama Allah. Lantas, siapa itu Nabi Muhammad? Bagaimana kita akan mengenal Nabi Muhammad? Bagaimana kita akan tahu? Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Sepandai-pandainya orang itu mensifati Nabi, mengarang, menceritakan keagungan, kemuliaannya, itu semuanya sampai selesai pun kiamat nggak bakalan habis. Kemuliaan Nabi belum bisa diceritakan yang sesungguhnya. Nggak ada yang kenal Nabi, nggak ada yang tahu Nabi Muhammad kecuali Rabb Muhammad, kecuali Tuhannya Nabi Muhammad. Nah inilah nanti di hari akhirat, dari yang pertama kali manusia dibangkitkan, ya maka Nabi yang pertama kali bangkitkan. Kita belum ada yang dibangkitkan, manusia belum ada. Maka disitulah Nabi diberikan segala kemewahan, kemegahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaikan seorang raja yang sangat-sangat agung. Karena yang mengagungkan yang maha agung, Bang. Kalau kita aja lihat raja atau presiden dengan kemewahan, dengan segala macam fasilitas, kita udah kaget, udah kagum. Apalagi yang menciptakan Allah. Diberikan mahkota yang seistimewanya mahkota. Yang belum pernah diciptakan di alam semesta. Diberikan penampilan pakaian dan keindahan yang belum pernah terjadi. Sampai digambarkan kalau anda umat Nabi Muhammad sebagai orang mukmin, orang muslim kelak nanti di hari akhirat, di antaranya anda punya muka wujuhuhum kal qamar. Muka ente kayak bulan. Ente doang kayak bulan mukanya. Ada yang muka ente kayak matahari, cerahnya luar biasa. Indahnya itu baru anda. Orang melihat anda kagum luar biasa. Bagaimana dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itulah hari kebesaran buat Nabi Muhammad. Itulah hari yang mana Allah tunjukkan kepada seluruh umat manusia. Dari mulai Adam sampai kiamat. Ditunjukkan bukan kepada manusia saja. Kepada manusianya, kepada jinnya, kepada malaikat. Kepada seluruh makhluk-makhluk Allah. Biar tahu siapa itu Nabi Muhammad. Ini kita belum tahu neraka, belum tahu surga. Ini baru bangkit dari liang kubur. Kita belum tahu apa-apa. Kita baru daripada liang kubur. Sudah ditampilkan sosok yang paling mulia, yang paling agung. Yang diagungkan oleh yang maha agung adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu indahnya, begitu mewahnya. Dan yang paling unik, paling aneh. Di saat itu, ya, Nabi Muhammad SAW dengan keagungan kemewahannya diberikan mimbar yang begitu, mimbar itu tempat duduk Pak, yang begitu istimewanya. Yang belum pernah manusia mengetahuinya, melihat, memikirkannya pun belum pernah. Didudukan di situ. Dengan didudukannya Nabi di situ sudah diberikan liwaul hamd. Benderanya Nabi Muhammad berkibar. Nah kalau Nabi duduk dengan bendera, ada berkibar sebesar-besarnya bendera yang bisa disaksikan oleh seluruh umat manusia sedunia. Segede apa itu benderanya? Semewah apa itu? Dan sehebat apa itu Nabi Muhammad? Itu di hari daripada hari kebangkitan. Ini kita belum apa-apa. Yang tadi saya katakan yang aneh tadi, paling anehnya aneh. Di hari itu, saat itu adalah saat yang sangat menakutkan. Coba bayangin, aneh kan? Ini saat coba gini aja, nih sampai ilustrasi aja deh, bayangin deh. Daripada kita ngomong terlalu jauh. Ente
satu rombongan, ya anggap satu bis gitu 50 orang terjebak di hutan. Paham Pak? Bisa dibayangin? Terjebak di hutan Pak. Ternyata di hutan itu Pak, ya gelap gulita, rawan yang luar biasa, banyak rawa-rawa, banyak ularnya, banyak buayanya, banyak macannya, banyak binatangnya, banyak nyamuknya, banyak berbagai macam yang menyeramkan, menakutkan ada di situ. Kira-kira bisa tidur nggak? Hah? Kira-kira bisa duduk nggak? Bisa makan nggak? Bisa mau istirahat sebentar nggak? Nggak bisa. Galau nggak? Takut nggak? Bingung nggak? Bingung Pak. Ini mau kemana? Gelap gulita. Nginjek tanahnya, becek tanahnya, ya berair, berlumpur. Belum lagi nanti ular nyelonong sana, buaya datang juga, macan juga datang, binatang buas banyak. Siapa yang beri keamanan buat kita? Siapa yang beri kenyamanan? Takut nggak itu orang kayak gitu? Seumur-umur belum pernah merasakan seperti itu. Ternyata dalam jebakan seperti ini sangat menakutkan. Kira-kira dalam ketakutan itu Anda mikirkan teman Anda nggak yang sebelah kiri sebelah kanan? Nggak kepikir Pak, mikir diri sendiri. Bagaimana saya bisa menyelamatkan diri saya? Dalam kegalauan, kekacauan, ketakutan seperti itu Pak. Tahu-tahu Pak, di tengah hutan yang begitu seram, ada satu tempat Pak, kayak pendopo lah. Ya, satu tempat indahnya luar biasa, ya, terangnya luar biasa. Di dalamnya ada satu orang yang sangat-sangat dermawannya luar biasa. Kira-kira hati sampean gimana itu? Dalam kegalauan tadi berubah nggak itu? Berubah nggak itu? Berubah Pak. Masih ada harapan nggak? Hah? Ada kan? Tadi nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada apa. Tapi itu ada tuh satu tempat yang mewah, terang, bersih, rapi, tidak ada sesuatu yang menakutkan. Bahkan segala kebutuhan ada di situ. Kira-kiranya kita menjadi tenang nggak ini? Jadi tenang Pak. Yang tadinya galau, takut, bingung, bimbang, sekarang sudah mulai berubah. Yang tadi tidak punya harapan, harapan cuma mungkin mati kita orang, binasa kita orang. Tapi saat itu sudah berubah. Kira nggak tuh seneng orang? Seneng kan? Punya harapan kan? Bahkan harapannya dengan kekecewaannya banyak kemana nih? Harapan kan? Kesepiannya dengan rasa ya ada yang menemani, ada yang bisa melindungi. Lebih besaran mana? Kesepian atau ada yang bisa melindungi nanti? Ada yang melindungi Pak. Bayangin aja, itulah seperti mahsyar. Anda bangkit dari kubur, panasnya yang luar biasa, telanjang bulat, ketakutan yang luar biasa. Dalam kegalauan yang seperti itu Anda tidak mengenali teman Anda, tidak mengenali saudara Anda. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Saking takutnya, saking bingungnya kita sampai kita lari dari saudara kita, lari dari saudara kita. Enggak mau nih. Lari dari ibu sampean, lari. Lari dari bapak, lari daripada istri, lari daripada anak. Masing-masing mikirin diri sendiri. Dalam kegalauan seperti itu muncul sosok yang Allah tampilkan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul Rasulullah ditempatkan tempat yang paling istimewa. Kita dalam kegelapan, dia dalam terang benderang. Kita dalam kegalauan, dia dalam keadaan tenang. Kita dalam segala-gala kesusahan, dia dalam segala kemewahannya, keagungannya. Dan nggak cukup Anda melihat sosok yang segitu mulianya di tengah-tengah kegalauan kita, menimbulkan harapan besar bagi seluruh manusia, bukan cuma ente, bagi seluruh manusia. Lihat sosok, wow, ternyata masih ada yang memberikan harapan buat kita. Itulah Nabi Muhammad. Mungkin ada orang bertanya, Beb, kok Nabi Muhammad? Bukannya Allah? Lah, keliru sampean. Justru manusia pada saat itu takutnya sama Allah. Mau berharap apa? Sedangkan Allah yang manggil ente, sini kamu.
dalam persidangan saya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan kamu, kamu akan kupertunjukkan hari ini, akan kubalas kepada kamu. Kira-kira ketar-ketir enggak kita? Jadi nanti di akhirat sampai mau nemuin Gusti Allah gitu. Justru sampai dipanggil sama Gusti Allah untuk dipersidangkan. Terus sampai mau muncul gitu. Tuhan, aku di sini. Ayo sidang aku gitu. Berani gitu. Aku siap Tuhan. Aku kan sholat, aku kan puasa. Berani? Ada yang berani ngadep gitu? Dalam ketakutan yang luar biasa, Pak. Tapi yang muncul itu bukan yang akan menghisap Anda. Yang muncul itu justru malah membawakan harapan besar untuk menolong Anda. Itu penolong. Dalam kondisi kita dalam keadaan ketakutan yang ketar-ketir itu. Itulah Nabi Muhammad. Lah yang lebih hebat lagi, Pak. Itu seluruh manusia semuanya dari mulai Adam melihat sosok Nabi Muhammad, melihat kedudukan Nabi, itu sudah merasa tenang, sudah merasa nyaman, Pak. Merasa nyaman. Itu orang lain. Bagaimana dengan Anda yang mengenali Nabi Muhammad? Anda kenal Nabi Muhammad, mereka nggak kenal. Umat-umat terlebih dahulu nggak kenal ini sosok siapa ini. Tapi sosok yang mulia, sosok yang baik, sosok yang mengasih, sosok yang bisa menolong. Tapi siapa? Kami nggak kenal, kata mereka. Tapi begitu Anda yang melihat, apa Anda kata? Wah, itu adalah Nabi kita. Itulah Nabi Muhammad. Itulah yang kita imani. Itulah yang kita ikuti. Itulah yang kita kuharap-harap bisa bertemu dengan dirinya. Kira-kira kita lebih bahagia enggak? Lebih bahagia lagi, Pak. Enggak cukup seperti itu, Pak. Nabinya pun mengenali sampean. Nabi tahu Anda umatnya. Nabi tahu mana yang bukan umatnya. Yang bukan umatnya nggak ada urusan sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak ngurus. Itu urusan nabinya masing-masing. Saya punya tanggung jawab kepada umatku. Makanya Nabi pernah mengatakan antum haddi minal umami wa ana haddukum minal anbiya'i. Kata Nabi, kamu adalah bagian daripada umat-umat yang untuk aku. Artinya umat begitu banyak, kamu merupakan bagian umatku. Dan aku adalah bagian daripada nabi-nabi untuk kamu. Jadi nabi-nabi yang lain banyak, itu bukan untuk kamu. Nabi yang buat kamu, aku, kata Nabi. Dan kamu adalah umat yang untuk aku. Nabi mengenali umat, nah umatnya juga mengenali nabinya. Begitu kita mengenali nabinya, kita merasa asing gak sama Nabi Muhammad? Enggak asing, Pak. Kita kenal. Lah kalau kita sudah merasa kenal, nabinya pun mengenali kita, kira-kira lebih tambah tenang gak, Pak? Tambah senang gak, Pak? Tambah senang. Lihat kemuliaan Nabi Muhammad. Oh, kita sebagai umatnya bangga lah, Pak. Itu Nabi kita. Itu Nabi kita. Kita bangga. Kira-kira kalau kondisi seperti ini, kita lupa gak dengan keadaan kita? Yang kegalauan tadi bisa hilang gak itu semua? Hilang, Bang. Hilang. Maka dari itu dikatakan di sini, nanti dalam keadaan sedemikian rupa Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an bagaimana kondisi kita umat Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammadnya. Allah mengatakan yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hari yang tadi saya bilang kegalauan, ketakutan, keinian, keituan, mencekam dan sebagainya, Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an. Tercantum dalam Al-Quran mengatakan yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina ma'ahu. Allah tidak akan menyia-nyiakan
Allah tidak akan mengecewakan nabinya di hari kiamat. Allah tidak akan mengecewakan, tidak menyanyiakan nabinya, walladzina ma'ahu, dan juga orang-orang yang amanu ma'ahu, alladzina amanu ma'ahu, orang yang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Hari itu bukan merupakan hari yang menakutkan, bukan hari yang menyeramkan buat Nabi Muhammad, bukan hari yang menyeramkan buat umat Nabi Muhammad. Sedangkan hakikatnya hari itu hari apa? Sangat menyeramkan, sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan, sangat betul. Tapi untuk Nabi Muhammad dan untuk alladzina amanu ma'ahu, yang beriman dengan Nabi Muhammad, maka hari itu bukan hari yang mencekam, bukan hari yang menakutkan, tapi hari kegembiraan, hari kebahagiaan, hari kesenangan. Jelas Pak? Jelas? Walaupun itu sebetulnya secara hukum umum merupakan apa? Kehancuran. Betul? Saya mau nanya, saya contoh kecil ya, contoh kecil. Itu yang kena musibah kemarin, ya, di Aceh, di mana gitu. Itu mencekam nggak Pak? Menakutkan nggak Pak? Mengkhawatirkan nggak? Kesedihan nggak Pak? Duka nggak Pak? Luka nggak Pak? Semua penderitaan ada di sana. Jelas? Apakah semua dalam keadaan penderitaan? Ada Pak. Yang tidak sama sekali. Justru malah hari yang istimewa buat dia. Hari yang luar biasa, hari yang mulia, hari yang bahagia, hari yang tidak pernah terjadi seperti hari itu. Halo, sedunia mengatakan Aceh dan sekitarnya mencekam, menakutkan, mengkhawatirkan, habis semuanya, kejelekan semua ditimpakan ke sana, musibah. Tapi ada beberapa yang mengatakan itu adalah hari yang istimewa, hari yang mulia, hari yang istimewa, hari kebahagiaan yang tidak pernah didapatin kecuali hari itu. Kira-kira kalau dibikin masuk akal nggak itu? Bingung kan? Kok bisa? Tapi ini nyata. Anda boleh lihat di media massa, di elektronik atau gimana ya. Ada nggak satu rumah orang yang tidak terkena sama sekali musibah? Halo? Ada nggak? Itu banjir hancur semua sekitarnya, desa kampung habis semuanya. Rumah orang itu tidak tersentuh air sedikit pun juga. Ada enggak? Rumah itu tidak kena batunya, tidak kena kotornya, tidak kena ini, tidak. Orangnya selamat, rumahnya selamat, tidak ada sedikit pun musibah yang mengena kepadanya. Ada enggak? Kira-kira buat orang itu hari apa itu namanya? Hari bencana, musibah, apa hari kebahagiaan? Hari paling istimewa bukan? Dibandingkan hari biasa? Halo? Bisa jawab enggak? Bercanda? Iya, itu kan bencana kan? Bencana kan? Tapi buat dia apa itu? Keagungan bukan? Kemuliaan bukan? Keistimewaan bukan? Kebahagiaan bukan? Ada yang lebih bahagia dari dia? Mana lebih bahagia sebelum bencana apa pada saat bencana kemarin? Itu orang. Halo? Hah? Mana lebih bahagia sebelum bencana apa waktu bencana? Sebelum tahu apa? Nikmatnya apa? Mulianya apa? Ada. Sama aja sebelum bencana. Rumah Anda, rumah dia, rumah ini sama. Emang bedanya apa? Baru kita tahu bedanya setelah begitu ada bencana, orang kagum nggak? Wah, rumahnya hebat, orangnya hebat, ini orang mulia, ini pasti orang istimewa, ini terpuji nggak itu orang? Bangga itu orang? Mulia nggak itu orang? Begitu juga Anda. Nanti hari kiamat semua orang dalam kegalauan kayak bencana musibah tersebut kecuali umat Nabi Muhammad. Kecuali umat Nabi Muhammad. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu.
hari yang mana Allah tidak akan mengecewakan, tidak akan menyengsarakan Nabi Muhammad dan juga alladzina amanu ma'ahu, orang yang beriman bersama dengan Nabi Muhammad. Jelas, Pak? Nah, kalau gitu kira-kira seneng nggak sampean lihat Nabi Muhammad? Untung nggak itu jadi umat Nabi Muhammad? Kira-kira waktu kayak gitu, kondisi kayak gitu, kegalauan segala macam, yang dipikirin sampean, sholat sampean, puasa sampean, ngaji sampean, ibadah sampean, apanya sampean? Apa yang Anda pada saat kiamat nanti di mahsyar tadi, apa yang Anda kiranya terlintas dalam hati Anda yang merasakan keberuntungan yang besar buat Anda? Apa? Pak? Karena kita menjadi umat Nabi Muhammad, Pak. Kita nggak mikirin sholat kita, nggak mikirin puasa kita, di saat itu nggak ada itu kepikir semua, Pak. Kita nggak mengandalkan ibadah kita semuanya, enggak, Pak. Walaupun kita sudah beribadah, sudah apa, tapi di saat itu nggak ada siapa-siapa yang ada dalam. Alhamdulillah, untung saya jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah, untung saya mengenal Nabi Muhammad. Alhamdulillah, untung Nabi mengenal kepada saya. Betul? Alhamdulillah, saya cinta sama Nabi Muhammad. Wah, tambah keren lagi, Pak. Tambah istimewa lagi hubungan Anda dengan Nabi. Mahabbah, cinta ente itu seperti kartu identitas, Pak, yang tidak dimiliki oleh yang lain. Boleh kita sama-sama umat Nabi Muhammad, tapi kecintaan itu membedakan di antara sesama kita, Pak. Membedakan, Pak. Itu nanti di hari kiamat, Pak. Makanya pada saat kegalauan manusia semua datang ke Nabi Adam. Kenapa mereka datang ke Nabi Adam, gak datang ke Nabi Muhammad? Karena mereka menganggap Nabi Adam itulah. Karena mereka belum dipertunjukkan siapa Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad gak ada yang datang Nabi Adam. Ngapain umat Nabi Muhammad datang ke Nabi Adam? Halo? Ngapain? Ngapain ente mau datang ke Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa? Ngapain? Hei, ente kenal gak sama Nabi Adam? Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, kenal gak? Kagak. Ya, kita enggak. Kita cuma satu aja deh pegangan saya, itu ada Nabi Muhammad. Muncul Nabi Muhammad. Baru mereka datang ke Nabi Muhammad. Baru mengajukan permohonan. Tapi apa yang terjadi begitu Nabi SAW dimintai daripada pertolongan tersebut? Maka Nabi SAW langsung mengatakan analaha. Aku yang akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku yang akan memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dikatakan Nabi Muhammad kepada Allah, ya Rabb, ajil hisabahum. Ya Allah, dipercepatlah daripada hisabnya mereka, ya Allah, dipercepatlah hisab mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad. Lihat ini. Ini nabi-nabi gak ada yang berani ngomong, Pak. Nabi-nabi gak ada berani ngomong aja, kakak berani, apalagi ngadep Gusti Allah. Gak ada yang berani. Datang Nabi Muhammad sujud, selesai. Dia suruh berdiri, irfa' ra'sak sal tu'ta' washfa' tushaffa. Dalam keadaan sujud Nabi memuji Allah yang semestinya biasanya orang, halo, kalau sampai sujud biasanya sampai ngapain? Doakan, suruh doakan. Paling bagus-bagusnya doa di mana, Pak? Sujud kan? Kenapa sujud kok paling bagus? Karena saat itu Anda sedang merendahkan diri. Anda sedang merendahkan diri serendah-rendahnya. Anda sedang mengagungkan Tuhan setinggi-tingginya. Disitulah Anda minta. Tapi apa bagi Nabi Muhammad? Apa di hari kiamat begitu Nabi sujud? Memuji kepada Allah? Tidak meminta, memuji kepada Allah. Apa terus Nabi Muhammad disuruh minta? Enggak, Pak. Allah enggak bilang sal tu'ta wasfatu, enggak. Tapi Allah mengangkat kemuliaan Nabi Muhammad biar tahu semua orang. Irfa' ra'sak, angkat kepalamu hai Nabi Muhammad. Lagi sujud, Pak. Muji Allah. Yang tadinya akan ditanya mau minta apa, akan kuberi. Lah kan Nabi sujud kan tujuan mau minta.
Nabi sujud kan tujuan memberi syafaat. Jelas ya? Tapi apakah Nabi langsung sujud kemudian Nabi meminta? Apakah Allah menyuruh kepada Nabi minta apa? Enggak, Pak. Tapi Allah ingin memuliakan Nabi, menunjukkan kemuliaan keagungannya di hadapan seluruh manusia. Apa kata Allah? Irfa ra'sak, angkat kepalamu hai Nabi Muhammad. Coba bayangin. Lagi sujud disuruh berdiri. Berdiri tegak kau. Berdiri. Pak. Hei. Sampean kalau ngadepin atasan itu bos, big boss sampean, enggak usah bos lah, tanggung big bossnya sampean itu. Yang paling keren di sini. Jujur, ngadepnya sampean mata sampean mendelikin matanya dia apa nungker. Halo. Bos, siapa bos? Gitu apa begini, bos? Nunduk apa enggak? Nunduk, Pak. Ya kan? Lagi nunduk terus bilang, ada apa dek? Mau perlu apa? Begini Pak, saya ada perlu Pak. Saya minta izin Pak. Kelihatan apanya Anda? Merendah nggak? Berarti Anda di depannya dia kelihatan apa? Jauh nggak? Tapi apa kata bos Anda? Lihat mata saya, nggak usah kau nunduk ke bawah. Keren nggak itu? Keren. Kalau ente suruh ngangkat kepala ente, lihat muka saya. Ngomong apa ente? Minta apa? Ngomong sama saya, nggak usah nunduk. Berarti ente dianggap orang apa? Hebat gak? Ente diangkat gak derajatnya tuh? Allah mengangkat nabinya. Irfa' ra'sak, angkat kepalamu hai Nabi Muhammad. Sebelum kau meminta, angkat dulu. Sal tu'ta wasfa'tu safa. Kau minta akan pasti ku beri. Maka apa yang diminta oleh Nabi? Ini yang proposal ajuannya umat-umat yang lain lupa. Minta supaya persidangan. Proposal dari yang lain. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi? Ya Rabb, ummati. Ya Rabb, ini umatku ya Rabb. Yang dibicarakan siapa dulu? Umat. Ini umatku ya Rabb. Ini umatku ya Rabb. Ya Rabb, ini umatku. Nabi yang diagungkan, yang dimuliakan, yang dicintai, yang dihargai, yang dihormati, yang disayangi, yang dicintai sama Allah. Yang disebut apa? Ummati, umatku ya Rabb, umatku ya Rabb, umatku ya Rabb. Lihat Pak, lihat bahasanya Allah ngomong apa kata kepada Nabi. Inti biar bayangin aja ini hubungan dekat apa ini antara Allah dengan Nabi. Sedekat apa ini kok bisa seperti ini? Apa kata Allah SWT? Ya Muhammad, ma turidu an asna bi ummatika. Kata Allah kepada Nabi, hai Nabi Muhammad. Kalau Allah mengatakan ya Muhammad, ya kan? Kalau saya nggak boleh. Ya Muhammad, siapa lu? Ya Muhammad itu. Jangan. Ya Nabi Muhammad. Ya Habibullah. Kita ngomongnya seperti itu, kan gitu ya. Ya samalah umpama ada masalah Bapak Haritanu, masa datang kemari saya atas nama Haritanu. Dia nggak bilang Bapak. Nanti MC-nya, ya Alhamdulillah tadi sambutan dari Haritanu ya Pak. Goblok gitu. Masa sambutan dari Haritanu? Kan Bapak kan ngomongnya Haritanu juga. Ya jangan dong, dia ngomong gitu nggak apa-apa pada dirinya sendiri. Tapi kamu jangan ngomong gitu, ngomong Bapak. Jelas Pak ya? Kan ada MC yang sableng kan? Ya begitu tadi Haritanu tadi memberikan sambutan, ya saya ucapkan terima kasih atas sambutan Haritanu. Kurang ajar nggak itu? Salah apa saya? Kan dia ngomong gitu. Iya itu buat dia, buat ente. Ya jangan dong, kau siapa? Paham ya? Allah mengatakan kepada Muhammad, ya Muhammad, siapa yang ngomong? Allah. Kepada siapa? Nabi Muhammad. Manggil Muhammad, wajar enggak? Ya wajar umatnya kok. Lo ente malah ngomong, kata Allah, ya Muhammad. La ilaha illallah. Ya, itu namanya enggak punya kesopanan. Nah di sini Allah mengatakan ya Muhammad. Allah menyatakan kepada Muhammad ya Muhammad. Artinya wahai Nabi Muhammad. Kita kalau ngomong ya wahai Nabi Muhammad. Ma turidu an asna bi ummatika. Apa yang kau inginkan aku perbuat terhadap umatmu? Apa? Ini mau dihisap, mau diminta pertanggungjawaban. Ini jawabannya apa? Apa yang kau inginkan aku perbuat terhadap umatmu? Apa? Maka dijawab oleh Nabi SAW, ya Rab, ya, ajil hisabahum. Ayo percepat hisabnya mereka. Jadi bukan umat yang terlebih dahulu, umat Nabi Muhammad dulu yang pada awwalu ma yuhasab yaumil qiyamah. Yang pertama kali akan dihisab
Artinya perhitungan itu umat Nabi Muhammad duluan. Kita umat yang terakhir, tapi kita umat yang pertama. Makanya karena hisabnya pertama, ya masuk surganya pertama Pak urutannya. Ya, itu atas apa? Atas permintaan Nabi Muhammad. Terus apa kata Nabi? Apa sampai disuruh hisab gitu aja hisab? Sekarap-karap gitu? Mau neraka kayak, mau surga kayak, mau apa kayak? Oh tidak. Nabi mengabarkan. Paminhum, kata Nabi nih, menerangkan buat ente semua biar kamu tahu nanti hari kiamat apa yang akan terjadi pada diri kalian. Kata Nabi, paminhum man yadkhulul jannata birahmatih. Sebagian umatku ini masuk surga dengan rahmat ya Allah. Dengan rahmat ya Allah, masuk surga dengan rahmat. Ya. Wa minhum man yadkhulul jannata bi syafaati. Tapi sebagian lagi nanti aku yang akan nolong. Kalau ente melenceng enggak dapat rahmat dari Allah, aku yang nolong. Kalau Anda tidak dapat bagian karena Anda mungkin kurang baik sama Allah, ibadahnya kurang baik, ininya kurang baik, kurang mulus, kurang ini, Allah nggak mau lihat ente, ditinggalkan ente begitu saja, nggak dapat bagian dari Allah, aku nanti yang akan menolong. Hebat apa nggak hebat? Kata Nabi, backingi lagi, ya. Wa minhum man yadkhulul jannata bi syafaati, kata Nabi. Sampai Nabi menerangkan fama zala asfa'u hatta utiya sakakan birijalin qad bu'ita bihim ilan nar hatta anna malikan khazin nar la yaqulu ya Muhammad ma tarakta li ghadabi rabbik fi ummatika min nikmatin. Itu Nabi ngasih syafaat selesai Pak. Ibarat ini semua orang ini ya disyafaati sampai selesai, habis tuh orang, habis ya, habis. Tahu-tahu datang malaikat Pak. Bawa catatan. Siapa nama umat Nabi Muhammad yang udah divonis bakal masuk neraka, yang sudah di karantina. Ngerti? Nama-namanya udah di karantina, enggak di sini enggak, di karantina mocokan. Nabi enggak lihat. Paham ya? Udah di karantina. Dibawakan catatannya, ya Nabi Muhammad, ini loh nama umatmu yang masih ada di karantina. Karantina? Kemana? Mau dibawa ke neraka? Diparap semua Pak, istilah katanya diparap semuanya, selesai. Itu syafaat aku semuanya. Lulus semua Pak, los semuanya, dibebasin. Apa tahu? Malaikat khazin, malaikat benar, malaikat malik, penjaga api neraka. Geleng-geleng Pak. Yang tadi udah punya catatan ini umat Nabi Muhammad sekian persen masuk neraka, yang ini masuk neraka, yang ini masuk neraka. Jelas ya? Ini malaikatnya lihat, los, kosong, hang semua, blank. Catatannya nggak ada, hilang semuanya. Apa kata malaikat? Ngomong sama Nabi. Malaikat mengatakan, ya Muhammad ma tarakta li ghadabi rabbika fi ummatika min nikmatin. Hai Muhammad, kau tidak biarkan satupun umatmu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satupun. Allah akan membalas kamu dengan perbuatan kejelekan kamu, tapi kamu tidak biarkan kepada umatmu. Satupun tidak akan dibiarkan untuk lolos daripada masuk neraka. Enggak ada. Semua dapat syafaat Nabi Muhammad. Makanya Allah mengatakan apa? Wala sawfa yu'tika fatardha. Allah pasti akan beri kepada engkau sampai kau ridho. Maka jawaban Nabi Muhammad cuma satu, la arda wa ahadan min ummati finnar. Aku enggak ridho satu pun daripada umatku masuk neraka. Kira-kira kalau kayak gini bahagia enggak sampean? Kira-kira sampean takut mati enggak? Kira-kira sampean takut mati hari mahsyar enggak? Kira-kira merasa itu mencekam apa membahagiakan? Kira-kira merupakan satu harapan kita bisa nanti ketemu dengan Nabi apa enggak Pak? Nah ketahuilah Pak, itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad yang tidak dapat di umat yang lain. Tapi mungkin ada yang bertanya bagaimana dengan amal ibadah kita? Itu bekal Pak, itu amal ibadah, itu bekal sampean. Ngerti enggak? Kalau sumpama saya ngomong sama sampean, saya contohin, hei bapak-bapak semua, hei saudara ibu-ibu, ya besok saya akan datang kemari akan membawakan 5 bis untuk kalian semua. Akan saya ajak sampai jalan-jalan, ya kan? Akan saya ajak kalian ke puncak. Akan saya beri ke fasilitas, saya beri ke semuanya. Girang semua nggak itu Pak? Girang. Berarti semuanya bisa naik bis nggak? Bisa. Semuanya bisa nikmatin di puncak nggak? Bisa. Tapi kira-kira kalau sampai mau ke sana, kira-kira enaknya sampai ngapain? Halo? Bawa bekal dong Pak.
Wah saya sih cuma 10.000 Bib. Nggak apa-apa, nggak punya duit juga kagak apa-apa. Lu naik bis, lu pakai semua fasilitas di sana, lu akan menikmati. Yang bawa duit kagak bawa duit sama saja, semua bakal menikmati. Tapi yang bawa duit bisa dapat lebihan nggak? Kepengen beli jajanan, kepengen beli ini, pengen punya ini, pengen pergi ke sono, pengen beli itu di luar fasilitas saya Pak. Jelas? Kalau gitu yang untung yang siapa kalau gitu? Yang ikut yang bawa duit apa yang nggak bawa? Hah? Sampean semua masuk surga. Yang untung di antara kalian setelah masuk surga siapa? Yang bawa bekal. Itu bekal itu fatazawadu, berbekal. Karena kamu akan dimasukkan dalam surga, berbekal. Jadi jangan dikira kalau gitu saya nggak sholat kalau gitu. Bukan begitu, salah itu kamu. Ya. Jadi amal Anda, ngaji Anda, sholat Anda, ibadah Anda, semua yang Anda sekarang lakukan itu merupakan bekal tambahan buat diri Anda. Soal masuk surga itu bukan urusan bekal, itu urusan Nabi. Jelas ya? Nah itu seperti itu. Maka itu yang dibutuhkan sekarang ini satu. Ini terakhir nih Pak. Yang dibutuhkan satu. Apa yang dibutuhkan kalian ini? Pertahankan iman Islam kalian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hati-hati kata Allah. Hati-hati kata Allah. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam Pak. Dalam keadaan Islam. Ayo perkuat iman kita. Bagaimana memperkuat iman kita? Jawabannya apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ini sebelum ayatnya nih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Untuk Anda bisa benar-benar mati dalam keadaan iman dan Islam, maka perkuatkanlah ketakwaan Anda. Apa ketakwaan itu? Ikutin perintah Gusti Allah, tinggalin larangannya. Makanya ulama kita doanya apa? Ya Allah biha, ya Allah biha. Ayo semuanya. Ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha. Ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha. Ya Allah bihusnil khatimah bi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam husnul khatimah dan mudah-mudahan kita senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan dunia maupun akhirat, dan saudara-saudara kita yang terkena musibah, bencana, semoga Allah Subhanahu wa taala yang meninggal dijadikan mati syahid, yang sakit mudah Allah sembuhkan, yang dalam keadaan kesusahan Allah gantikan dengan kebahagiaan, dan semuanya insyaallah Allah beri kesabaran dan Allah pulihkan kembali dengan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.